Cepet banget ya, udah mau tahun baru lagi aja nih. Tahun 2020 dan 2021 itu bukan tahun yang mudah. Tapi kita semua akhirnya bisa beradaptasi. Walaupun ada banyak perubahan yang harus ada di dalam hidup kita. Jadi manusia itu sebetulnya kalau mau berubah, bisa berubah. Dulu kita kan kemana-mana nggak pakai masker. Sekarang kalau nggak pakai masker itu rasanya risih gitu. Terus dulu itu kerja selalu harus ke kantor. Sekarang kerja di rumah juga nggak masalah, bisa kok gitu. Nah dulu kalau kita nggak jalan-jalan ke mall itu rasanya kaki gatel gitu kan, rasanya pengen pergi ke mall. Tapi sekarang nggak ke mall juga nggak apa-apa, di rumah aja juga nggak masalah. Jadi sebenarnya kalau kita mau berubah kita bisa. Tapi gimana caranya kita bisa berubah secara permanen? Hidup kita jadi lebih baik, kemudian karakter kita juga jadi lebih baik. Kita mau kan tahun 2022 jadi tahun yang semakin baik buat kita semua gitu kan. Jadi hari ini, di video kali ini saya mau sharing ada 2 cara nih gimana kita bisa berubah jadi lebih baik. Kalau kita baru ketemu hari ini, nama saya Gloria. Saya senang sharing di channel ini tentang minimalism and self-development. Jadi kalau teman-teman mau gabung, bisa juga subscribe atau ikutin Instagram saya juga boleh. Nah, saya belajar cara ini, 2 cara ini itu dari Anthony Ungaro. Nah, dia tuh cerita tuh, cara yang pertama, slow and steady. Perubahan secara perlahan-lahan tapi konsisten, dilakukan secara terus-menerus. Ada satu quote dari Sean Covey yang bilang gini, "Our habits will either make us or break us. We become what we repeatedly do." Kebiasaan kita sehari-hari lah yang menentukan arah hidup kita. Apakah kebiasaan kita selama ini itu mengarahkan kita ke arah yang lebih baik atau malah mengarahkan kita ke arah yang lebih buruk. Nah, dengan mengubah kebiasaan kita sehari-hari, sebetulnya kita sedang mengubah hidup kita. Pelan-pelan kita mengubah hidup kita jadi lebih baik gitu. Keluar dari zona nyaman. Coba bayangkan begini, saya minta kamu untuk belajar bahasa Prancis dalam 1 hari. Pokoknya harus udah jago dalam 1 hari. Pasti kamu pusing kan? Aduh gimana caranya, memulai dari mana aja pusing gitu. Tapi kalau saya bilang gini, kita belajar sama-sama 1 kata aja, selamat pagi dalam bahasa Prancis. Coba bilang, bonjour. Ternyata kamu udah bisa tuh 1 kata dalam bahasa Prancis, iya kan? Nah, ini namanya slow and steady. Kalau setiap hari kita tambahkan 1 perbenaran kata atau vocabulary dalam bahasa Prancis, lama-kelamaan kan mahir juga berbahasa Prancis kan? Cara yang kedua, burn the bridge, bakar jembatannya. Cara ini mengajarkan kita untuk mengubah sesuatu secara drastis. Jadi, pada saat kita sudah melewati jembatan menuju ke diri kita yang baru, sampai di seberang, jembatannya langsung kita bakar. Artinya, nggak ada lagi kesempatan kita untuk bisa nengok ke belakang. Untuk jalan balik lagi tuh udah nggak bisa lagi. Karena jembatannya udah nggak ada. Melakukan perubahan yang besar pasti rasanya nggak nyaman dan susah untuk dilakukan kalau jembatannya masih ada. Jadi kita harus kasih jarak antara diri kita yang baru dengan zona nyaman kita yang sebelumnya. Kalau kembali pada pelajaran bahasa Prancis tadi, memang kalau belajar bahasa Prancis dalam 1 hari pasti kita akan kewalahan. Saya sama suami pernah pergi ke Prancis. Itu orang-orang di sana susah banget diajak ngomong bahasa Inggris. Jadi aduh, kita bingung jadinya untuk komunikasi gitu. Nah, waktu itu pernah 1 kali kami tuh baru sampai di sana, terus kami naik kereta. Turun dari kereta, kami nggak tahu arahnya kemana untuk pergi ke hotel. Kami mau tanya beberapa orang, cuma angkat tangan aja, mereka nggak mau diajak ngomong bahasa Inggris. Aduh gimana ya, saya bisa bahasa Prancis cuma sedikit banget, karena waktu SMA dulu pernah belajar. Lalu kemudian saya ketemu 1 perempuan muda gitu, saya tanya, "Excusez-moi, parlez-vous anglais?" Saya tanya, "Permisi, Anda bisa berbahasa Inggris?" Lalu si perempuan ini untung baik banget, lalu bilang, "Oh iya, saya bisa," gitu. Lalu saya tanya dong, gimana caranya untuk pergi ke hotel ini, saya tunjuk gitu. Lalu dia kasih tahu, oh lewat sini, lewat situ. Untung ketemu orang yang baik. Kalau nggak gimana? Gak bisa bahasa Perancis, bingung. Nah, jadi kalau kita ibaratkan yang tadi nih, misalnya kamu diminta untuk pergi ke Perancis untuk tinggal di sana selama 1 tahun. Kalau kamu belajarnya vocabulary-nya 1 hari tambah 1 kata, ya nggak bakalan bisa adaptasi dengan baik. Mau nggak mau kamu harus belajar lebih banyak. Mau nggak mau kamu harus persiapkan diri dengan sebaik-baiknya.
burn the bridge, karena tiketnya cuma satu arah gitu, one way ticket. Kamu nggak bisa balik lagi ke tempat kamu sebelumnya karena kamu harus tinggal di Prancis selama 1 tahun. Nanti kalau kamu nggak belajar bahasa Prancisnya, ya kamu nggak bisa berkomunikasi sama tetangga, kamu nggak bisa beli makanan, kamu nggak bisa kerja di sana, iya kan? Nah, jadi itu contohnya burn the bridge. Kita mesti benar-benar berubah secara drastis, belajarnya mesti serius gitu, mesti sungguh-sungguh. Jadi perubahan apa yang akan kamu lakukan di tahun 2022? Pendekatan mana yang lebih cocok? Kalau misalnya kamu mau di tahun 2022 ini punya badan yang lebih sehat, harus bisa turunin berat badan, kamu nggak cocok pakai strategi burn the bridge. Misalnya tiba-tiba besok saya harus lari maraton, ya nggak bisa lah tiba-tiba lari maraton 42 kilo, sebelumnya cuma tidur-tiduran, nonton TV gitu, tiba-tiba mau lari maraton 42 kilo, yang ada semaput lah, sakit, nggak bisa. Harus pakai pendekatan slow and steady. Olahraga sehari 10-15 menit, kemudian mulai tuh jalan kaki, jalan cepat, terus ikut yang 5 kilo, 10 kilo, baru kemudian bisa ikut 21 kilo, 42 kilo tuh maraton, baru bisa. Itu namanya slow and steady dengan persiapan yang baik. Nah, makan juga mesti dijaga pelan-pelan, yang tadinya makannya banyak mulai dikurangi sedikit. Dan slow and steady itu akan mengubah hidup kamu jadi lebih baik. Kalau tujuannya misalnya untuk hidup sehat dan menurunkan berat badan. Tapi beda kalau perubahan yang kamu inginkan adalah hidup yang lebih baik, tapi lingkungan kamu tidak mendukung. Teman-teman kamu suka mabok, ngajak kamu melakukan hal-hal yang tidak baik. Gak bisa pakai cara slow and steady. Kalau untuk ini pendekatannya harus burn the bridge. Jangan ragu-ragu, tinggalkan, bakar jembatannya, jangan kembali lagi ke lingkungan itu. Karena kalau kamu pakai cara slow and steady, kamu akan kembali lagi jadi diri kamu yang lama. Kalau misalnya kamu pakai slow and steady, oke deh hari ini nggak ketemu mereka, besok ketemu lagi. Oke besok 2 hari kemudian ketemu lagi. Ya percuma, itu nggak akan mengubah kamu. Kamu perlu perubahan secara drastis. Langsung tinggalkan dan jangan kembali lagi. Contoh lain, kalau kamu nggak mau terikat lagi dengan game di handphone kamu misalnya, karena main game terus-terusan bikin kamu jadi nggak produktif. Kamu mau untuk jadi lebih produktif di tahun 2022. Ya udah, burn the bridge. Artinya bukan teleponnya yang di burn, uninstall game di handphone. Hanya gunakan handphone untuk komunikasi aja dan lakukan hal-hal yang kreatif dengan waktu kamu. Yang selama ini kamu pakai untuk main game berjam-jam, penasaran dengan naik levelnya, sekarang udah tinggalin aja. Uninstall, kemudian lakukan hal-hal kreatif dengan waktu yang ada. Well, keputusannya ada di tangan kamu. Tahun 2022 harus jadi tahun yang lebih baik. Kamu harus jadi lebih baik. Pilih cara yang paling efektif untuk perubahan yang kamu inginkan. Burn the bridge atau slow and steady. Jangan tunda-tunda lagi, kamu pasti bisa jadi makin hari makin baik sampai kamu bisa jadi versi terbaik dari diri kamu. Dan kamu bisa buat orang-orang yang kamu sayang bangga, tersenyum bangga melihat perubahan dalam diri kamu. Tetap semangat ya, jangan nyerah, kamu pasti bisa. I love you, terima kasih udah nonton sampai habis. Kita ketemu lagi ya di video-video yang lain. Bye!